welcome to Elita Channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, salam kenal semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Di channel ini aku akan share berbagai informasi traveling, tempat-tempat wisata, ataupun cafe resto yang lagi hits dan kekinian, yang bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Well, di video kali ini masih dari traveling aku ke Graz, Austria, dan di sini aku akan share beberapa destinasi yang wajib banget kita kunjungin di kota Graz ini. Kalau pertama tadi kalian sudah melihat Open House atau Opera House, nah di situ kita tuh hanya mampir dan berfoto-foto di depannya aja, jadi nggak sampai masuk ke dalam Opera House-nya. Dan setelah dari Open House kita menuju ke Grazerburg atau Graz Castle untuk melihat double spiral staircase yang dibangun sejak tahun 1500-an dan disebut-sebut sebagai satu-satunya di dunia sebuah gedung yang memiliki tangga spiral double seperti ini. Emang sih ini tuh unik banget. Dan di bagian belakang dari Graz Castle ini ada taman yang cantik banget, cocok buat bersantai ataupun yang pengen foto-foto di sini. Dan setelah dari Grazerburg kita langsung menyeberang. Jadi ini tinggal ke bagian depannya Grazerburg kita akan ketemu yang namanya Graz Cathedral. Ini adalah salah satu katedral yang dapat dibilang paling cantik di Graz ini guys. Kalau ke Graz kita tuh wajib mampir ke katedral yang satu ini. Graz Cathedral ini dibangun di sekitaran tahun 1438 sampai 1462 dan sempat mengalami modifikasi di sekitar tahun 1500-an gitu. Makanya nggak heran kalau gereja yang satu ini interior, desain, dan stylenya itu mulai dari bergaya gotik sampai barok style. Jadi membuat gereja yang satu ini tampak unik dan cantik banget guys. So selain kita bisa melihat keindahan dari Graz Cathedral, bisa berfoto-foto di sini. Kalau kita ke sini juga jangan lupa untuk sempatkan kita berdoa di sini juga guys. Well, selesai melihat keindahan Graz Cathedral, kita berjalan kaki menuju ke area city center ke tengah kota atau ke area Graz Hauptplatz. Ini adalah main square kota Graz atau kayak alun-alunnya gitu kali ya. Nah, di sini tuh cakep banget vibes-nya, suasana old town-nya kerasa banget di sini. Emang bentuk bangunannya itu cantik-cantik, guys. Dan di area sini tuh banyak banget terdapat toko-toko, shopping center, kafe-kafe, dan resto. Dan setelah foto-foto di area main square, masih nggak jauh dari main square tersebut, tinggal jalan kaki sedikit kita menuju ke arah Kastner and Ohler Graz. Ini adalah departemen store di Graz dan di bagian atasnya atau di rooftopnya terdapat kafe atau resto yang cukup terkenal di Graz, yaitu Freiblick Tages Cafe. Kafe yang satu ini memang cukup populer baik di kalangan warga lokal Graz ataupun di kalangan para turis wisatawan, karena emang dari area rooftop di sini tuh di cafe ini kita bisa melihat view kota Graz yang cantik banget. Dari sini kita bisa melihat Hauptplatz atau Main Square, kelihatan banget dari sini. Dan bahkan kita juga bisa melihat keindahan Schlossberg atau kita bisa melihat Clock Tower dari sini guys. Jadi sambil duduk di sini menikmati matahari, itu suasananya cakep banget. Apalagi mereka juga menyajikan berbagai macam pilihan menu yang mostly western food ya guys. Dan emang sih yang paling menarik dari cafe ini itu adalah view-nya guys. Dari area rooftop ini lihat dong, kita bisa menikmati view kota Graz dan juga view Clock Tower di Schlossberg yang berada di atas gunung itu. Cakep banget ya guys. Apalagi suasana di area rooftop ini tuh sangat nyenengin banget. Jadi semua orang tuh pada memilih untuk duduk di area outdoornya karena emang view-nya tuh secakep itu guys.
Nah, setelah selesai lunch di Freiblick Tages Cafe, kita langsung berjalan kaki. Nggak jauh dari situ, kita menuju ke The Styrian Armory. Ini adalah salah satu tempat yang udah masuk bucket list aku banget, karena aku kepengen banget untuk melihat langsung The Styrian Armory, guys. Ini adalah gudang senjata bersejarah yang terbesar di dunia, yang masih terpelihara, dan di sini mereka tuh memamerkan sekitar 32.000 benda dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Jadi ini benar-benar sebuah tempat penyimpanan alat-alat atau senjata-senjata yang dipakai pada zaman perang dulu, guys. Untuk masuk ke The Styrian Armory ini kita tuh harus membayar sekitar 12 euro per orangnya, dan dia tuh bukanya dari hari Selasa sampai Minggu, guys, kalau nggak salah, karena di hari Senin itu digunakan untuk maintenance. Dan untuk jam operasionalnya sebaiknya kita ngecek di websitenya mereka ya, karena jam bukanya untuk winter dan summer itu berbeda. Nah, di Styrian Armory ini, guys, mereka tuh memiliki 4 lantai yang mana kita bisa melihat senjata-senjata yang dipakai zaman perang di abad ke-13 dan 14 gitu. Bahkan baju-baju besi kayak gini, bener-bener perlengkapan perang gitu deh, guys. Aduh, aku amazed banget ketika nyampe di The Styrian Armory ini, dan kita tuh memakan waktu yang cukup lama karena se-amazing itu melihat semua perlengkapan perang, semua masih terawat dan tertata dengan rapinya di sini. Dan di sini ada sedikit history dari The Styrian Armory ini, guys. Yang pasti ketika kita nyampe di sini, kita tuh nggak boleh menyentuh apapun yang ada di sini. Jadi mau foto-foto, mau video itu boleh, tapi nggak boleh megang, guys, karena emang banyak yang tajam-tajam sih. Oke, hari semakin sore. Setelah selesai melihat dan mengagumi The Styrian Armory, kita lanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Murinsel. Ini adalah sebuah floating architectural, yaitu sebuah bangunan yang berdiri di tengah sungai Mur, makanya namanya itu Murinsel atau disebut juga sebagai Mur Island. Dan ada apa sih di Murinsel ini? Karena di sini tuh emang bener-bener di tengah sungai gitu. Dari sini juga kita bisa menikmati atau mendengar gemericik air sungai dan dikelilingi dengan view alamnya yang sangat cantik banget, guys. Nah, ini juga adalah salah satu destinasi wisata yang cukup populer bagi para wisatawan yang jalan-jalan ke Graz. Nah, di sini kita bisa turun ke bawah, bisa naik lift ataupun juga turun lewat tangga, boleh banget. Dan di sini kita bisa melihat ada apa sih di Murinsel ini, karena emang cukup famous juga. Dan ini sih kalau menurut aku ya kayak jembatan gitu, karena dari sisi sebelah sini dengan berjalan melewati Murinsel ini, kita akan nyampe juga ke titik sebelahnya. Jadi udah kayak jembatan gitu kali ya. Cuman emang bentuk bangunannya di tengah inilah yang membuat Murinsel ini semakin unik, sehingga banyak orang yang penasaran dan kepengen datang untuk berfoto-foto di sini. Nah, di Murinsel ini, guys, ini ada kayak small amphitheater gitu. Jadi ada cafe yang tempat duduknya kayak amphitheater gitu. Dan yang pasti Murinsel ini bikin kita amazed, guys. Selain kita bisa nongkrong di kafenya, bisa duduk bersantai sambil mendengar suara air sungai, di sini juga kita bisa melihat keindahan dari arsitektural Murinsel ini sendiri, karena emang desainnya semuanya tuh cakep banget. Oh ya, guys, Murinsel ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi untuk hari Senin mereka itu tutup ya, guys. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke Murinsel, kita juga harus tahu jam operasionalnya. Dan emang di sini cakep banget, view-nya juga cakep, tempatnya unik, cantik, cocok banget deh buat yang kepengen berfoto-foto atau menikmati keindahan alam di Graz ini.
Well, hari semakin sore. Dari Murinsel kita lanjut berjalan kaki karena udah deket banget. Kita akan sampai di Kunsthaus Graz atau Graz Contemporary Art Museum. Dan ini sih menurut aku adalah bangunan museum terunik yang pernah aku lihat. Tapi sayangnya kita udah nggak bisa masuk karena udah mau tutup. Jadi kita duduk-duduk aja di kafenya. Oke guys, makasih udah nonton video aku Explore Graz Austria sampai selesai. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.